warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, puji syukur kita ucapkan kepada Ilaha Rabbil Alamin yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mengalir kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, khususnya kepada Kepala Sekolah yang telah memberikan izin pada hari ini untuk saya melakukan aksi nyata mengenai budaya positif. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya sehingga kita dapat duduk bersama di sini untuk membahas masalah budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, budaya positif. Budaya positif adalah kebiasaan yang dapat untuk menumbuhkan nilai positif dari setiap murid. Guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberi contoh dan melakukan kebiasaan yang konsisten di sekolah. Program budaya positif dapat membuka motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Jadi Bapak Ibu, kita dulu yang harus melakukannya. Sebenarnya sudah kita lakukan selama ini, tapi di sini kita akan melakukan penguatan lagi dengan membiasakan budaya positif. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin ini tidak bisa mengatur orang lain yang hanya bisa mengontrol diri Anda. Jadi Bapak Ibu ini menurut teori kontrol dari pilihan Dr. Leon Gasser, di mana di sini makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Dan di sini ada hubungannya dengan semua perilaku. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi perilaku kita sehari-hari itu memiliki tujuan dengan teori motivasi. Jadi teori motivasi yang ada pada diri kita sendiri untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Dan di sana ada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu keyakinan kelas, nanti akan kita bahas. Dan selanjutnya William Glasser juga mengatakan model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsep menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai hukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman dan keempat pemantau, yang kelima manajer. Nanti juga kita akan bahas. Selanjutnya segitiga restitusi yang kita akan terapkan kepada anak-anak kita, ya, dengan menstabilkan identitas dan validitas kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya realitas kebutuhan kita berbeda. Kita bersama memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memahami gambaran beberapa. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, ketenangan dan kebebasan. Nanti juga kita akan bahas. Baik, selanjutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif di sekolah, ya, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal sebagai pendidik. Tujuan kita adalah menciptakan
disiplin diri sehingga bisa mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri bukan dari luar. Dari luar itu bisa karena ada dalam media karena kita marahi ya, tapi dari dalam dirinya sendiri. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sering profil pelajar Pancasila ini selalu disebut oleh Bapak Menteri kita untuk kita menerapkan mewujudkan anak menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, yang ini ya profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar bisnis. Keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia kita sudah mengetahui ya. Menurut Dr. William Webster dalam bukunya yaitu kebutuhan manusia itu yaitu kebutuhan bertahan hidup yang pertama. Tentu kita sudah mengetahui kita bergerak sendiri untuk bertahan hidup, di mana kita dengan kebutuhan sandang, pangan dan papan kita mencari nafkah sendiri. Nah, jadi kita kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima di anggota atau di kelompok kita juga di masyarakat. Ya. Jadi kebutuhan kasih sayang tentunya dari keluarga, dari teman-teman kita. Itu. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Walaupun kita dalam hati kita masih ada beban atau apa, pasti kita ingin menginginkan apa yang kita inginkan itu dengan bebas ingin kita lakukan. Tidak ada kekangan, tidak ada dorongan dari siapapun, tapi kemauan kita sendiri. Selanjutnya, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Hubungan kalau akhir tahun ya. Yang selanjutnya kita berprestasi agar pikiran kita bisa senang. Kemudian kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang kita miliki. Kita sebagai manusia seperti kita seorang guru, tentu kita ingin diakui sebagai seorang guru, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi kita mempunyai kemampuan bahwa diri kita ini adalah seorang guru. Begitu juga dengan kepala sekolah, pasti ia ingin diakui bahwa kepala sekolah walaupun kita walaupun Bapak Kepala tidak terlalu menginginkan diakui bahwa dia kepala sekolah, sebenarnya dia mampu sebagai kepala sekolah. Begitu juga dengan kita sebagai guru dan juga sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga, pasti kita ingin diakui. Nah, untuk kebutuhan dasar ini, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, dan kemudian 5 kebutuhan dasar manusia itu tadi sudah saya sebutkan. Selanjutnya lingkaran 4 kebutuhan dasar manusia keluar dari yang pertama. Nah, di sini diterima disayang, bisa ada penguasaan. Nah, kemudian kebutuhan kebebasan, di sana saya mengambil kebebasan untuk mencoba apa yang saya inginkan dengan tidak merugikan orang lain. Ya. Jadi saya mencoba apa yang saya ingin harapkan dengan tidak merugikan orang lain, dengan positif.
Bapak Ibu, tidak akan, walaupun mencoba sesuatu kita pasti memilih diri dulu apakah ini merugikan orang atau tidak. Nah, selanjutnya penguasaan, ya tentunya kalau kita ingin merasa diakui atau ingin memiliki sesuatu, kita harus meraihnya dengan terus belajar. Walaupun kita sebagai guru, tapi kita terus belajar mencari informasi bagaimana cara kita mewujudkan anak kita menjadi pelajar Pancasila. Selanjutnya rasa disayang dan diterima. Tentunya di sini kan kita mempunyai orang yang kita sayangi. Kalau Ibu Aprilia, siapa yang Ibu sayangi? Ya, pertama ya orang yang di sekitar yang dekat seperti siswa, tangga, ya. Iya. Ya, jadi kita semua pasti memiliki orang yang kita sayangi ya. Tentunya suami, anak, keluarga, seperti apa yang dikatakan Ibu Aprilia tadi ya. Nah, baik di sini Bapak Ibu, saya ada konselor yang kita isi. Nanti Bapak Ibu diisi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu alami. Di sini misalnya saya sedang berteman. Kalau Bapak Ibu senang, Bapak Ibu langsung contreng yang 5 kalau kadang-kadang langsung 3 kalau tidak senang 1 ya. Nah, di sini saya akan mengajukan. Di sana setelah kita mengisi, nanti kita akan mengetahui kebutuhan apa yang sudah kita dapatkan selama ini, tapi kebutuhan apa yang belum kita dapatkan, hingga nantinya kita akan coba untuk memenuhinya, tentunya cara tidak merugikan orang lain. Kita coba menjawab kejujuran dari hati kita sendiri agar nanti kita bisa terpenuhi. Contohnya saya di sini, saya takut mencoba hal baru. Saya tidak takut, selalu saya lakukan kalau saya inginkan. Jadi saya sampai satu karena memang saya tidak takut. Kemudian saya tidak suka perubahan. Saya contoh 1 karena saya suka perubahan. Gitu. Jadi kita jujur dengan dari hati kita sendiri agar kita mengetahui apa yang sudah kita butuhkan dan apa yang tidak kita butuhkan. Belum yang kita penuhi.
Jika sudah, untuk tabel sumber jawaban lembar kuesionernya jumlahkan dari 1 sampai 10. Selanjutnya dari 11 sampai 20, dari 21 sampai 30, dan dari 31 sampai 40. Dijumlahkan dari nomor 1 sampai 10, kemudian dari nomor 11 sampai 20. Dapat berapa skornya? Sesering ketawa, ketawa sendiri. Untuk dijumlahkan dari nomor 1 sampai 10 dijumlahkan dapatnya angka berapa? Misal nomor 1 5, 2 4 berarti 9, terus sampai 10. Misal nomor 3 nya dapat 1 berarti 1 2 3 sudah dapat 10 sampai nomor 10. Nomor 10. Iya, pengembangannya dari 1 10, dari 11 sampai dijumlahkan. Dari 1 sampai 10. Kemudian dari 11 sampai 20. 4 dibagi jadi 4. Dari 1 sampai 10, dari 11 sampai 20. Iya, yang dicontreng, tambahan yang dicontreng. Tambahan hasil yang dicontreng. Ya, Bapak Ibu itu hasil tabel Surabaya untuk hasil
dengan saya. Kalau saya Bapak Ibu waktu mengerjakan di LMS saya senyum-senyum sendiri karena melihat diri saya seperti melihat diri saya di dalam cermin. Nah, Bapak Ibu kalau sudah dapat jawabannya, inilah dari pertanyaan kita. Yang dari nomor 1 sampai 10 tadi kebutuhan cerita dan kasih sayang. Yang sampai 20 kebutuhan kekuasaan. Yang nomor 21 sampai 30 kebutuhan kebebasan. Yang nomor 31 sampai 40 kebutuhan ketenangan. Kira-kira sudah selesai belum? Belum. Silakan dicari. Nanti mungkin ada yang perwakilan mau melihatkan hasilnya. Ya. Kalau saya di sini angka 42 ada dua di kebutuhan cinta kasih sayang dan kebutuhan kesenangan. Iya. Ada dua, berarti dua itu sudah terpenuhi. Tinggal dua lagi. Nah, ini 38. Berarti harus diperbaiki. Di kebutuhan kekuasaan dan kebutuhan kebebasan. Kesenangan, ya, kebutuhan kesenangan yang tinggi. Oh, mantap. Banyak kesenangan. Ini 3 tinggi juga. 3 di bagian kebutuhan penguasaan, ya, Ibu sudah terpenuhi, memang sudah. Ibu pernah jadi kepala sekolah, juga jadi guru saya. Iya, jadi Ibu di kebutuhan ini tinggi juga, Bu. Kasih sayang 39. Nah, berarti yang paling tinggi kasih sayang. Sudah disayangi keluarga, disayangi orang tua,
bagaimana kurang di bagian kebutuhan kesenangan dapat 30. Kata simbol kita nanti jadi catatan. Libur sekolah kita jalan-jalan. Iya. Makan pindang cetak. Oh, makan pindang cetaknya langsung oke ya. Iya, karena kesenangan. Kalau ikutan 46 42 kasih sayang, yang tinggi 46 penguasaan. Wah, berarti sudah terpenuhi. Di mana memang ibu orangnya energik gitu. Energi dan bisa. Yang dikit 32 terakhir. Bukan kesenangan. Oh, rata-rata dari 3 rata kemudian kesenangan. Lihat Ibu Suwarti. 32 juga. Nah, ini maka SPR banyak tidak mencapai kebutuhan kesenangan. Berarti nak jalan-jalan pada S. Iya. Ada orang ini. Ini Mbak Ulima, oh, kasih sayang, mantap. 31, nah 31 kesenangan lagi. Ah, beda-beda. Ini Ibu Dunia 38, yang paling tinggi kasih sayang. Oh, mantap. Kesenangannya sudah terpenuhi. Dan saya jalan-jalan. Nomor 3 ini 31 yang rendah permintaan. Ya, nanti di depan sekolah. Selanjutnya Ibu daerah. Di sini 36 kesenangan. Perasaan paling rendah 27. Berarti tidak usah jalan-jalan. Iya. Selanjutnya ini Ibu Muzaimah 30, 28, 26 penguasaan. Berarti di 26 ya. Yang paling rendah, yang paling tinggi 36 di kebutuhan penguasaan ya. Kemudian kebebasan ya, jadi kebebasan. Jadi agak kurang bebas dikit. Jadi kan. Tinggal dulu. Selanjutnya Ibu Giti. Yang pertama kebutuhan cinta kasih sayang 40 dan 29 penguasaan. Oke, kebutuhan penguasaan. Nanti agak terpenuhi ya. Selanjutnya kita lihat bapak-bapak. Bapak-bapak yang ganteng. Kata istrinya. Untuk Pak Yaakub, Bapak Yaakub ini 39 penguasaan ya. 39 di kebutuhan penguasaan. Kemudian di 28 kebutuhan ini masih yang kecil 22. Apa 22? Kebebasan. Nah, Ibu Kurnia tak bebas. Tak bebas ternyata. Selain kebebasan. PR Ibu Kurnia kali ini ya. Selanjutnya di sini Bapak Miswan 32 paling tinggi. Nah, kebutuhan cinta kasih sayang. Oh, mantap. Yang rendah 22 kesenangan. Nah, jalan-jalan lagi nih. Di sekolah. Iya, sekolah. Mantap. 32 kesenangan. Sudah terpenuhi kesenangannya. Sudah terpenuhi, berarti anak buah belum terpenuhi ya. Jadi di sekolah ini. Selanjutnya 24 kebebasan. Oh, masih terdekat berarti dengan istri. Selanjutnya Ibu Aprilia. Ibu Aprilia 34
yang paling kecil 24 ini. Oh iya. Pak, di kebutuhan Kebebasan. Nah, kebebasan. Kebebasan berarti ya Bapak Ibu, kita semua sudah mengetahui ya intinya itulah diri kita. Jadi cermin diri kita, bagaimana kita memenuhi nantinya kita akan penuhi tentunya dengan tidak merugikan orang lain. Baik, terima kasih Bapak Ibu partisipasinya. Selanjutnya kita kembali ke budaya positif. Restitusi 5 posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, di sini pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Kemudian dari lima ini mungkin ada pada diri kita yang kita terapkan selama ini. Mari kita kupas satu persatu ya. Sebagai penghukum, nah sebagai hukum ini adatnya sepertinya sudah terangkat dalam diri kita sendiri ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih merekam murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturannya, ya, menghukum, kemudian awas kalau tidak memakai ini. Jadi budak siswa itu ketika melihat kita belum sudah takut, sudah takut menurut kepalanya. Kamu salah, misalnya menjaga soal, selalu dengan tangan menunjuk dengan perkataan yang kasar kita berikan kepada anak itu posisi kita sebagai penghukumnya. Nanti kita jadi selanjutnya di posisi pembuat rasa bersalah. Nah, kalau saya ini sering saya lakukan pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, tolonglah jangan lakukan lagi, ibu sedih. Nah, biasanya dengan anak-anak kita sering seperti itu. Karena sudah bosan dikerasi masih tidak bisa kembali membuat anak bersalah. Jadi dia berpikir merenung perbuatannya itu salah atau benar, yang pikirkan lagi. Ketika kita berbicara, ibu sangat kecewa sekali di dalam hatinya. Aku dengan begitu kecewa. Dia merasa bersalah. Itu posisi kita. Selanjutnya pemantau. Nah, pemantau ini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat melihat hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensi apa? Kita memantau saja, melihat misal anak ini, anak ini tapi tiap hari ia memakai baju mati. Kita buat di jurnal kemajuan anak dan tren. Kita hanya mengawasi dia sudah melaksanakan atau belum. Kita beri nilai dengan tidak menentunya, tapi kita hanya melihatnya saja. Sudah, kita boleh lihat saja seperti itu. Selanjutnya guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif, dan di sini berupa hubungan
dengan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah bantu demi bapaknya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak saat ini. Jadi mengajak anak itu dengan berteman, mungkin ini ada posisi positif dan ada negatifnya. Negatifnya mungkin anak dari sini mencari bapak dengan menggunakan posisi teman. Tapi ada baiknya kita bisa bersama dia dengan merangkul dia dan dia menurut kepada kita dengan menggunakan posisi ini tidak apa-apa ya. Selanjutnya posisi manajer. Nah, posisi manajer ini mungkin yang harus kita lakukan karena posisi manajer ini selama ini kita mungkin belum pernah melakukannya. Posisi terakhir ini manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Nah, sudah dikuasainya semua. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, tapi dia tidak menghukum, tidak membuat anak merasa bersalah. Ya. Jadi dia ada teman, ada pemantau. Terus, namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat dijadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid, maksudnya bekerja sama dengan murid, bagaimana memperbaikan kesalahan yang ada. Biasanya guru, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kembali keyakinan kelas. Nah, nanti kita akan bahas tentang keyakinan kelas. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi kita kembalikan ke dirinya sendiri. Kita tanya, kita tidak menghukumnya. Kita tanya dulu alasan dia mengapa melakukan pelanggaran. Ya, seperti itu. Untuk melakukan ini, kita perlu segitiga restitusi. Nanti kita bahas ya. Untuk teori motivasi, di sini kita bahas dulu teori motivasi, hubungan dan konsekuensi setelah restitusi. Nah, di sini ada motivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sebuah tindakan dengan tujuan tertentu. Itu jadi kalau kita melakukan sesuatu dengan secara tidak sadar itu dari dalam diri kita sendiri. Pagi-pagi ini dari diri kita sendiri, motivasi dari dalam diri kita sendiri atau tujuan tertentu. Nah, di sini ada 3 perilaku manusia menurut Diana Golden untuk menyatakan disiplinnya. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita ini yang diharapkan yang terakhir untuk menjadi orang yang kita inginkan sendiri. Jadi kita tidak perlu untuk datang sekolah karena takut dengan kepala sekolah, rajin sekolah karena ada
jangan pasti sakit atau dengan mencubit atau dengan menyuruh dia membersihkan atau apa itu sudah seperti sudah ada kita sepertinya seperti itu. Nah ini semua mari bersama-sama kita hilangkan dengan kembali ke eksekusi tadi ya. Di sini konsekuensi. Nah konsekuensi ini bersifat sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi anak-anak tahu apa sih yang kalau dia melakukan itu apa yang dia akan dapatkan, hukuman apa. Jadi kita rencanakan dan dibahas, sudah dibahas dan disetujui. Bentuknya bentuk dari konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid. Jadi kita itu murid diajak bersama. Jadi murid mengetahui bahwa adanya konsekuensi yang akan diterima bila pelanggaran yang dia lakukan. Nah, di sini segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini menempatkan diri kita sebagai manajer tadi. Nah, sebagai guru, sebagai seorang manajer. Ketika anak melakukan kesalahan, kita kembalikan kepada dia. Yang pertama dengan stabilkan identitas. Jadi anak itu distabilkan dulu identitasnya. Ketika ia melakukan kesalahan, datang sekolah telat, sekali ya datang ke sekolah telat, kita tanya, kita stabilkan dulu. Kenapa kamu datang telat? Kenapa datang telat? Misalnya terburu-buru atau kesiangan, baru kesiangan. Kemudian kita jawab, kita tenangkan, kita stabilkan dulu hatinya dengan berkata tidak apa-apa karena kita dulu juga pernah melakukan hal yang seperti ini. Jadi anak itu merasa tenang dulu. Setelah itu kemudian kita tanya kenapa di sini memvalidasi tindakan yang salah. Terus kita tanya mengapa ia datang telat. Mungkin jawabannya nanti karena bangun kesiangan. Tanya lagi kenapa ia bangun kesiangan? Karena main HP mungkin jawabannya. Apa karena sekarang ini lagi nonton bola? Mungkin karena nonton bola. Kita tanya lagi. Nah selanjutnya kita tanya lagi tentang keyakinan kelas. Nah dari tadi dibahas ini tentang keyakinan kelas. Nanti kita akan bahas keyakinan kelas. Apa yang telah kita sepakati? Nah nanti kita tanya tidak boleh atau tidak ya kita melakukan hal yang seperti ini. Benar atau salah? Nah, kalau dia jawab salah, kita tanya lagi bagaimana cara kita memperbaikinya. Cara kamu memperbaikinya bagaimana? Mungkin dia nanti jawab, aku lagi nak nonton TV malam-malam, aku nak bangun pagi-pagi. Mungkin dia jawab, aku lagi nak main HP. Tapi kesana juga kita harus setelah dia jawab situ, kita tegaskan lagi kapan kita ibu bisa melihat apa yang kamu katakan untuk melaksanakannya. Kapan dia bisa melaksanakan? Kalau dia bilang besok bu, siap besok, siap. Oke, berarti kalau dia melakukan lagi ada konsekuensinya. Nah berarti anak itu secara sadar kita lakukan sendiri apa yang sudah ia perbaiki sendiri. Salahnya kita tidak memarahinya atau menemunya, tapi dari dirinya sendiri. Jadi itu merasa lebih mengetahui apa yang dia lakukan selanjutnya. Oke ya, selanjutnya kita akan membahas yang kita sebut tadi tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas atau tata tertib kelas. Nah, selama ini kita tata tertib kelas. Tata tertib kelas satu apa? Tapi yang membuat kita sendiri, anak tidak tahu. Sekedar ditempel di dinding ini tata tertib kelas kita. Dari sini kita akan mencoba untuk membuat keyakinan kelas. Menurut Glasgow, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Seorang akan lebih bergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan kelas dapat memotivasi dari dalam anak karena keyakinan kelas disepakati bersama agar murid memahami artinya mengikuti karena bermanfaat bagi mereka. Nah, jadi keyakinan kelas ini sama dengan tata tertib kelas, tapi disepakati di dalam kelas. Kita sepakati
curah pendapat dalam kelompok, terus sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan. Yang utama, bahas kembali dalam kelompok utama, kemudian buatlah poster atau muat di sosial media, ya, karena keyakinan kelas dan ditempelkan di kelas kita. Nah, ini contoh-contoh nilai kebajikan, mungkin kita sudah mengetahuinya selama ini. Ada sikap murid beriman, bertakwa, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya 9 pilar karakter Indonesia. Ini yang menjadi ajaran utama keyakinan kelas. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, di sini ya, di sini ada pelaksanaan keyakinan kelas, ya. Pertama, mensosialisasikan mengenai konflik keyakinan kelas kepada murid. Terus tadi bercurah pendapat, ya, tentang apa yang diinginkan anak-anak dan impian mereka. Impian mereka itu seperti apa kelas mereka, misalnya nyaman, ya, tertib. Terus guru minta murid menulis satu suasana kelas impian mereka pada kertas pos. Jadi kita bagikan kertas. Kemudian yang keempat, secara bergantian menempel pendaftar surat pendapat pada papan tulis. Kemudian guru dan murid bersama-sama meninjau surat pendapat yang telah ditulis, lalu mengelompokkan menjadi nilai-nilai kebajikan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Kemudian yang keenam, guru dan murid bersama-sama meninjau kembali keyakinan kelas yang telah dibentuk, lalu menyalinnya pada kertas karton dan ditandatangani oleh seluruh anggota dan kelas dan guru. Keyakinan kelas selanjutnya ditempelkan di dinding kelas, tapi ini bisa kita terapkan untuk kelas atas. Kelas bawah tidak bisa, ya. Kalau kelas bawah kita bisa buat sendiri peraturan kelas. Nah, kita tanya dulu anak kita itu impian kelasnya seperti apa. Walaupun anak kecil pasti dia menginginkan, Bu, kelasku jangan rame, Bu, aku tak bersih. Nah, kita buatkan sendiri kalimat-kalimat, kemudian kita buatkan emoji. Anak itu kita bagikan kertas yang berupa wajah emoji anak sedih, dan tertawa. Kalau yang setuju, kita akan biarkan mereka angkat gambar emoji yang tertawa, ya, berarti dia setuju. Kalau tidak setuju, biarkan yang angkat gambar emoji yang nangis, ya. Jadi berarti dia tidak setuju, karena ini tidak akan mungkin bisa diterapkan di kelas bawah, ya. Jadi di kelas atas saja. Nah, keyakinan kelas ini, kalau anak sudah membuat peraturan sendiri, berarti dengan sendirinya ia bisa mentaati dengan sendirinya, karena dia yang membuat, tapi dia sudah tahu, oh, ini harus seperti ini. Nah, ini ada contohnya tentang keyakinan kelas. Disiplin, disiplin, religius, peduli lingkungan. Ya, di sini terputus. Datang tempat waktu sekolah. Nah, ini hasil dari anak tadi. Berarti dia yang membuat, bukan kita. Berarti kalau dia yang membuat, dia harus melakukan apa yang sudah dia buat itu. Berarti lebih bermakna bagi dirinya sendiri. Nah, ini contohnya dari keyakinan kelas. Jadi diharapkan setelah ini, mungkin ini dulu, nanti maksudnya nanti kita akan membuat keyakinan kelas, tidak ada lagi namanya tata tertib kelas. Nah, kita serahkan ya Bapak Ibu, nanti kita kerjakan bersama-sama. Mungkin sampai di sini. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan, bersedia meluangkan waktu, dan mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kami silakan. Ya, Ibu apa yang dimaksud? Terima kasih. Tadi mengenai penjelasan Ibu ada tentang
menerima posisi kontrol. Nah, ada yang di bagian penghukuman. Terkadang kita secara tidak sadar itu melakukan penghukuman terhadap anak. Misalnya tadi datang terlambat, ribut di kelas, secara tidak sadar. Nah, bagaimana kita sebagai guru agar tidak melakukan penghukuman tersebut? Ada penghukum. Nah, maksud ibu tadi berarti penghukum itu memang sering kita lakukan ya untuk menghukum. Bagaimana untuk memperbaikinya ya Bu tadi? Di sini kita terapkan sebagai manajer, karena manajer ini yang paling bagus dan paling baik ya di dalam posisi manajer. Di sini sebagai posisi manajer. Di posisi manajer ini sudah ada teman ataupun pemantau. Kita sebagai seorang manajer itu ya diberikan seorang pemimpin pembelajaran yang baik ya. Nah, di posisi manajer ini kita lihat di sini kita bisa menerapkan segitiga restitusi dengan apa menanyakan menstabilkan identitas anak, validitas tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas dan kelas sepakati tadi. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada lagi kata menghukum di sekolah kita, tapi dengan menjalankan segitiga restitusi. Pertama tadi dengan menstabilkan anak. Ini adalah penerapan dari posisi kita sebagai manajer. Jadi dari 5 posisi kontrol tadi, guru yang paling baik yaitu sebagai manajer. Jadi mulai sekarang kalau bisa kita tanamkan diri kita sebagai seorang manajer dan tidak sebagai seorang penghukum. Itu mungkin itu saja. Bagaimana? Ya, terima kasih. Bagaimana? Mungkin ada pertanyaan lain? Ya, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang. Demikianlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum